Ya, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan nomor 171. Sol mi do. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Ya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya.
sukacita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup terjadi bukan karena kita bisa, tetapi karena semata-mata karena campur tangan Tuhan, campur tangan Allah dalam segala aktivitas, dalam segala usaha dan dalam kerja kita. Tidak ada tindakan lain kecuali kita menyangkal diri dan berserah diri seutuhnya kepada Allah, bahwa kita ini adalah makhluk ciptaannya, untuk kita diberkati dan kita dilindungi oleh Tuhan dalam siara dalam perjalanan kita. Saudara-saudari secara khusus pada hari ini kita diajak untuk bersukacita dan percaya hanya kepada Tuhan, dan kita diajak untuk pergi kemana saja untuk berbagi kasih, untuk berbagi cinta, berbagi damai sejahtera dengan siapapun. Karena damai sejahtera itu adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang boleh dan bisa terjadi dalam hidup dan dalam diri kita semua. Maka marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita hidup dalam membawa damai bagi siapapun dalam hidup ini. Mari kita bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita juga mendoakan untuk keselamatan kekal jiwa saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Pertama untuk almarhum Lucius Ko Kim Chang, 2 tahun yang lalu dipanggil Tuhan menghadap hadiratnya. Ibu Lim Suinai, Ibu Liu Soe Kiang, semua mereka adalah orang yang baik. Semoga Tuhan membuka pintu surga, memperkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan abadi bersamanya di dalam surga. Juga kita diajak oleh keluarganya untuk mendoakan mohon keselamatan jiwa saudara-saudari kita. Yuliana Sarung, 4 tahun lalu dipanggil Tuhan menghadap hadiratnya. Ibu Bapak Ulianus Akhir, Ibu Cornelia Kori, Bapak Martinus Solihin Jambar, dan semua anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Semoga Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang cinta damai, Tuhan yang menghendaki kita bahagia, membuka pintu surga, memperkenalkan mereka untuk bergabung dengan para malaikat dan para kudus menikmati kebahagiaan abadi. Mari kita mempersiapkan diri dengan mengakui dosa kesalahan kita dan mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami pada bakti 185 disusul kemuliaan nomor 200. Do 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 sol sol la si do do ya. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah.
Puji Allah Maha Tinggi. Mi 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 re do. Ya. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji, marilah menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Allah Roh Kudus, Penghibur Maha Rahim, yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri putramu, Engkau berkenan mengalihkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusanmu untuk mewartakan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang beriman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan jadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem,
Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Tuhan, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu dan bermazmur bagi-Mu. Seluruh bumi memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah
selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 77 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, agar ia mengirim pekerja-pekerja ke tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah membawa dalam salam dan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jangan kamu masuk ke dalam sebuah kota
Jika kamu masuk ke sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bersukacita dan berbagi kedamaian Tuhan satu terhadap yang lain. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai muridnya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diajak, selalu diminta untuk bersukacita, bergembira dan berbahagia karena berkat dan rahmat Tuhan yang selalu kita nikmati, yang selalu kita peroleh dalam perjalanan itu. Dan kita diajak untuk selalu bersukacita dan bergembira. Dan selama kita bersukacita dan bergembira karena berkat Tuhan, maka tugas dan panggilan kita diutus untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, kita seharusnya menjadi pembawa sukacita, pembawa kedamaian bagi siapapun. Sehingga bacaan pada minggu biasa yang ke-14 hari ini, yang terbesok nanti, itu minggu ke-14 tahun C, mengingatkan kita untuk bersukacita atas berkat Tuhan dan berbagi kedamaiannya dengan orang lain. Bersukacita dan berbagi kedamaian dengan orang lain. Dalam bacaan pertama, Yesaya menggambarkan bagaimana Tuhan peduli kepada umatnya seperti seorang ibu yang penuh kasih. Kita bayangkan seorang ibu yang cinta, yang sayang dan suka kepada anak. Dalam suasana dan situasi apapun, seorang ibu akan mengorbankan segala-galanya untuk kenyamanan, untuk keamanan dan juga untuk damai bagi anak. Walaupun dia sakit, dia pura-pura tidak sakit. Dia lapar, dia pura-pura dia tidak lapar. Yang penting anak bisa makan, yang penting anak bisa merasa aman dan nyaman. Dia pura-pura sembunyikan sesuatu untuk dirinya, sesuatu yang akan membahagiakan dirinya, dia tidak tunjukkan sesuatu yang selalu baik untuk anak. Yang penting anaknya kenyang, yang penting anaknya sehat, yang penting anaknya senang. Itu seorang ibu. Dan itu Yesaya membandingkan Tuhan dengan seorang ibu yang mengasihi, seorang ibu yang mencintai. Kalau seorang manusia seperti itu, Tuhan akan lebih dari itu. Saudara-saudari, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian Tuhan itu bersifat pribadi dan menghibur kita, dan kita dapat mempercayainya dalam segala hal. Jadi itu adalah satu kekuatan bagi kita dalam mengarungi hidup ini. Kalau kita menghalangi rintangan dan tantangan, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu mencintai kita sebagaimana ibu kita mencintai kita dalam suasana Allah. Bacaan kedua dari Paulus kepada umat di Galatia mengajak kita juga untuk berfokus pada salib Kristus. Paulus yang telah bertobat, dia berubah, dan dia rasa bahwa dia diperbarui, dia diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia mengajak, menghibur umat yang percaya, yang mendengarkan dia untuk selalu berharap dan selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya untuk kita. Paulus menjelaskan bahwa salib adalah hal yang benar-benar penting karena membawa kehidupan baru bagi Tuhan. Paulus mengingatkan kita untuk tidak merasa bangga
dengan kesuksesan duniawi kita, hanya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita sukses, kita berhasil dalam hidup kita. Jangan sombong dan jangan bangga, karena itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita diajak untuk selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengimani dan selalu berharap kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melintas hidup kita, jangan membuat kita putus asa. Ingatlah bahwa karena salib Tuhan itu kita semua dihidupkan, karena salib Tuhan kita semua diterima untuk menjadi anak-anak. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil secara singkat Yesus mengutus murid-muridnya untuk membagi kasih dan kabar gembira, memberitahu mereka untuk membawa kedamaian kemanapun mereka pergi, dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan bagi mereka apa. Yang mengutus mereka katakan pergi dan membawa damai. Dan kalau kamu ucapkan damai kepada orang, ada orang yang pantas dan layak untuk menerima damai, masuklah tinggal di sana. Kalau dia tolak tahu dan tidak terima, tinggalkan tempat itu. Jangan kita membuat onar, jangan kita membalas. Jadi kita ini diutus untuk membawa damai kepada siapa saja, orang yang baik dan kita atau yang tidak baik dan kita. Tugas kita adalah untuk membawa damai dan sukacita. Kalau tidak terima, tidak usah kita marah dan kita coba untuk membalas. Tuhan akan membalas. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita untuk ini. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kepada murid-murid itu Tuhan mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Saya mengajak kita untuk selalu bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, Tuhan akan memberkati kita dan kita akan berhasil dan sukses bekerja sama. Lalu yang ketiga, dia suruh mereka untuk tidak membawa apa-apa. Tuhan akan menjamin hidup setiap kita. Teristimewa untuk yang utusan khusus untuk para imam, ruber, susen, dan semua itu diutus pergi. Tuhan akan menjamin. Jangan pikir apa yang Anda makan, Anda minum, ada orang-orang baik yang akan selalu menjamin itu. Kemana Anda pergi, kemana kami itu pergi, kami akan selalu mendapat apa yang baik dari Tuhan. Karena ada banyak orang baik dimanapun mereka berada, mereka akan menjamin. Tapi kalau ada orang yang berfokus untuk membawa segala-galanya, melengkapi diri dengan segala-galanya, maka dia akan mengabaikan tugas panggilan. Mungkin Bapak Ibu bisa saksikan, ada banyak pastor, banyak bruder yang hanya mau mengumpulkan kekayaan untuk dirinya, lupa bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan melalui orang-orang yang dia cintai, supaya digunakan untuk kegembiraan dan kebahagiaan, untuk kelancaran karya-karya pelayanan, karya misi manusia. Tapi ada orang yang mau mempercayai diri, apa saja yang dia dapat bukan untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, tetapi menjadi kekayaan pribadi. Di mana-mana tumpuk kekayaan pribadi. Karena itu orang tidak berfokus pada pelayanan dan dia hanya akan selalu terpengaruh oleh harta atau kekayaan yang dia miliki dimanapun dia berada. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus murid-muridnya dengan berpesan, jangan membawa apa-apa. Karena ada orang baik yang dipercayakan Tuhan untuk menjamin hidup. Mereka akan memberi engkau makan, mereka akan memberi kasih engkau pakaian, dan mereka akan menjamin keamanan kedamaianmu di mana engkau berada. Percaya kepada Tuhan, semuanya akan berjalan lancar dan baik. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, secara singkat bacaan-bacaan pada hari Minggu keempat tahun CI mengajak kita untuk bersukacita karena rahmat dan berkat Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, percayakan hidup kita bahwa Tuhan itu akan menjamin setiap hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita terlantar, membiarkan kita merana, tapi Tuhan. Dan setelah kita memiliki semua itu, Tuhan mengajak kita untuk berbagi, bukan sendiri kita sendiri, tapi berbagi kedamaian, berbagi sukacita dengan siapapun. Jadi bacaan mengingatkan kita kembali akan berkat yang akan kita terima
dan misi yang harus kita jalani ditempatkan kepada siapapun yang kita pilih. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dipanggil sebagaimana 77 murid itu dan diutus untuk membawa damai, dan Tuhan akan memberkati semua kita yang menjalankan tugas masing-masing kita. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri untuk membawa iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah Yesus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. doa umat. Saudara-saudari, kita adalah umat yang dikasihi Allah, maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga supaya dilimpahi perdamaian sejati, persatuan dan rekonsiliasi. Bagi gereja tubuh Kristus yang satu, semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga para pemimpin bangsa-bangsa makin gigih berjuang menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta mengisap negara-negara berkembang. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai serta saling memberi kesempatan. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semua menjadi makin rela untuk terbuka satu sama lain. Semoga kita terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kita. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Mari kita berdoa, mohon keselamatan kekal jiwa saudara-saudari atau orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita. Semoga Tuhan membuka pintu surga, memperkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan abadi. Dan secara khusus untuk Bapak Lucius Ko Kim Chang, Ibu Lin Suenai, Ibu Liu Soe Kian, Ibu Yuliana Sarum, Bapak Julianus Aye, Ibu Cornelia Kori, Bapak Martinus Solihin Jambar, dan semua anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga Tuhan yang berbelas kasih dan nyadai membuka pintu surga bagi mereka semua. Mari kita mohon. Kita juga berdoa untuk kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, atau yang sedang beristirahat di rumah-rumah mereka. Semoga Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera
hadir di tengah-tengah kita untuk mendengarkan keluh kesah, mendengarkan segala permohonan dari kita semua, khususnya untuk yang sakit disembuhkan, yang bermasalah untuk dibebaskan dari segala sesuatu yang menghalangi. Tuhan, hadirlah dan berkatilah kami, khususnya saudara-saudari kami yang sakit. Sembuhkanlah mereka dan hiburlah mereka dengan kesehatan yang sehat walafiat. Marilah kita mohon. Dan secara khusus untuk kita sendiri yang hadir saat ini di sini, untuk anak-anak, cucu dan sanak keluarga yang juga tidak bersama kita di sini. Kita mohon Tuhan memberkati setiap kita dan kesehatan yang sehat walafiat. Tuhan memberkati anak-anak cucu kita, menjauhkan mereka dari mara bahaya dan bencana dan dari semua hal-hal yang membahayakan jiwa dan raga. Dan mari kita mempersembahkan dalam pekan ini semua pekerja dan usaha kita. Semoga melalui pekerjaan-pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup kita nikmati. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, Engkau selalu melindungi kami. Tolonglah kami untuk menanamkan perdamaian sejati di dunia, di hati kami, dan juga di antara kami. Perdamaian dengan Tuhan, dengan Dikau, dengan kawan-kawan dan dengan lawan, serta di antara bangsa-bangsa yang bermusuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahan pada bakti nomor 236-236. Mi, fa, sol, sol. Ya. Kami hunjukkan, kami serahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kenagati, kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam dosa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami dalam berupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putra-Mu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putra-Mu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus 256, 256. Do, sol, do, re, mi, re, do, do, do. Ya. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Raja dan surgawi maha tinggi. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Terpujilah yang datang. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan Maha Tinggi, Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agungkanlah iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini, khususnya mohon keselamatan kekal jiwa saudara-saudari kami yang sudah meninggal, Bapak Lucius Kokim Kang, Ibu Lim Suinai, Ibu Liu Sui Kiang, Ibu Yuliana, Bapak Julianus, Ibu Cornelia, dan Bapak Martinus Solikin Dapat. Bukalah pintu surga, perkenankanlah mereka semua untuk berbahagia bersamamu dalam kerajaan. Kami mohon kasihan untuk kami semua, agar telah kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Dan bersama Roh. Anak Domba Allah Mada Bakti 277 277. Do 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 sol sol la si do do. Ya. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia.
kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Kita siapkan lagu komuni Nada Bakti nomor 291, 291. Do 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 re re la la sol ya. Makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Di dalam kecemasan Tuhan mendampingi. Bila bersama makan perjamuan roti, makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Pendusta pun diundang dalam pesta ini, agar kita bersama Sehidup semati, makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Dua 93. Mire do mire ya. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya dalam Tuhan kan mendampingi bila bersama di hati sang
kepada umatnya. Kita berdosa diundang pesta ini agar semua bersama sehidup semati. Maka minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau panggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam melaksanakan perutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini sambil terus mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi dan penuh damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kita. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Kita semua dan semua yang kita doakan pada malam ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudari penayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sama kita dan damai Tuhan. Amin. Lagu penutup nomor 305. Sol sol mi re mi. Ya. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu